yang mencoba menyelesaikan persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi pada hakikatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat sumber pemuas kebutuhan yang berupa faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, keterampilan atau skill, merubah produk barang mentah menjadi barang jadi, dan jasa. Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi dan untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi
antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Titik. Dumari 1996. Dumari 1996. Yang kalian catat itu pendapat dari Dumari. Beda dengan pendapatnya dari Manurung yang dia mengutip dari Gregory Grossman 1996. Jadi intinya bahwa sistem ekonomi itu bagaimana mengatur seperangkat kelembagaan untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Seperti yang saya bahas di awal tadi, bahwa setiap negara ini menginginkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Intinya ke sana. Sistem ekonomi dibuat untuk mensejahterakan setiap warga negara dan masyarakatnya. Bagaimana supaya setiap warga negara dan masyarakat sejahtera, tidak berada di bawah garis kemiskinan. Intinya ke sana. Makanya Bapak Soeharto, Bapak Soekarno, mereka meminjam uang ke bank dunia itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tetapi karena pengelolaannya, bisa jadi pengelolaannya salah, berkaca dari pengelolaan sebelumnya dan lain sebagainya, ya mengalami krisis juga gitu. Karena apa? Kalau saya baca, yang salah itu apa? Satu, negara kita ini tidak memiliki produk andalan. Tidak seperti negara maju lainnya. Contoh, Jepang. Saya sering sekali membahas mengenai masalah ini. Contoh Jepang. Jepang, sistem ekonomi yang dianut oleh mereka itu bisa membuat suatu produk yang bisa dibeli oleh negara orang lain. Dan bukan hanya satu hentakan saja, bukan hanya sekalian, tapi berkesinambungan. Ambil contoh Toyota saja. Toyota, mereka sudah mulai ekspor ke negara-negara lain sudah sejak kapan? 1980 itu sudah berjalan. Negara kita belum bisa membuat produk jadi seperti yang dilakukan oleh negara itu. China, walaupun sistem ekonominya komunis, mereka bisa membuat suatu produk yang diterima oleh negara orang lain dan berkesinambungan. Kalau kita berkaca dari negara-negara yang saya sebutkan tadi, kita kembali ke Indonesia. Ada nggak di negara Indonesia yang bisa dibeli oleh negara orang lain, diakui oleh negara orang lain, produk kita unggul dan bisa menopang sistem perekonomian yang ada di Indonesia? Sampai saat ini belum. Kalau ada, boleh. Mungkin saya belum baca. Kecuali Indomie, peralatan militer, pakaian militer, peralatan perang, itu yang sudah mulai diekspor. Tapi kalau misalnya kita lihat negara China, mereka bisa mengekspor barang-barang yang kita anggap sebetulnya sampah. Ember, plastik, ngambil dari Cina. Sendal, karet, ngambil dari Cina. Kan sampah semua itu. Tetapi mereka konsisten menjual itu dan diterima oleh negara-negara orang lain, oleh negara Singapura, oleh negara Malaysia, diterima. Tetapi produk dari negara kita, dari negara Indonesia, yang benar-benar emas yang mereka mau terima. Contohnya apa? Migas dan non migas. Kenapa saya katakan itu emas?
Karena sulit membuat itu. Coba bayangkan, gas bumi, gas alam, minyak bumi yang ada di Indonesia ini sangat kaya. Dan untuk membuat itu ada ekstraksi. Tidak seperti membuat sendal plastik, tidak seperti membuat ember plastik. Membuat ember plastik satu pabrik jadi. Dan itu bisa menopang negara mereka. Tetapi kalau di negara kita menjual yang benar-benar emas, itu sulit untuk dicari. Batu bara sulit untuk dicari. Ya toh? Coba lihat negara Jepang. Mobil yang mereka jual udah gampang atuh nyieun deui ge beres. Makanya negara mereka bertahan di negara berkembang. Negara kita masih negara maju. Negara maju itu sudah melakukan kerjasama bilateral dengan negara orang lain, tetapi belum bisa dipegang secara perekonomian. Masih luntang-lantung cik urang mah lamun kalau orang individu nganggur kene. Kadang gawe, kadang henteu gitu. Kalau mereka itu pegawaianana, itu kerjaan mereka jual mobil terus, truk, Toyota, Suzuki, semua ekspor ke negara orang lain. Devisa negara mereka bertambah. Itu yang kalau misalnya kita telaah, itu ke sana. Nah, sistem ekonomi ini juga berkaitan dengan politik. Makanya bagus kalau misalnya saya lihat ketika Presiden Prabowo mengundang Turki, itu bagus itu. Siapa tahu di situ kita bisa kerjasama bilateral bagaimana menaikkan perekonomian yang ada di Indonesia. Memang itu cara yang harus dilakukan. Sering-sering ngundang mereka, bila perlu kita yang ke sana gitu. Jadi kalau misalnya begitu saya suka ingat hadis. Barang siapa yang memperpanjang silaturahmi, dia memperpanjang pintu rizki, membukakan pintu rizki, ya itu betul adanya. Nah kurang lebih begitulah kalau misalnya secara individu. Jalin kerjasama dengan orang lain, jalin kerjasama dengan negara orang lain. Dan pastikan bukan hanya migas dan non migas yang kita jual ke mereka. Ya kalau bisa perbanyaknya jual-jual Indomie lah, penyakit lah kayak itu gitu. Kalau menurut pandangan saya begitu. Nah, kalau Gregory Grossman dia mengatakan beda lagi. Gregory Grossman dia mengatakan bahwa system is the nation that the various part and component economic unit and again institution not only interconnect and interact but do so with a certain degree of mutual consistency and coherence. Kata dia bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga dengan tingkat tertentu saling menopang dan saling mempengaruhi. Itu kata Gregory. Jadi sistem ekonomi, saya ulangi, mau dicatat ini di depan udah. System is the nation that the various part and component economic units and again institution not only interconnect and interacted but do so with a certain degree of mutual consistency and coherence. Jadi bagian unit-unit sistem ekonomi itu kalau kata Gregory, sekumpulan komponen-komponen yang mereka saling mempengaruhi dari unit-unit dan dari unsur-unsur ekonomi serta lembaga-lembaga institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi. Ya coba bayangkan, pajak 70% yang mereka memberikan penghasilan buat negara kita. Nah dari pajak itu disebar lagi, karena kan dari rakyat untuk rakyat kan sistem ekonominya. Sosialis. Disebar lagi ke masyarakat. Bagaimana cara menyebarnya? Dibikinlah jalan, dibikinlah perumahan, itu caranya. Kalau negara kita sistem ekonomi yang sedang berkembangnya. Bagaimana kesejahteraannya, bagaimana tingkat ketenaga kerjaannya gitu.
Nah, kalau di kita 70% dari pajak, selebihnya baru dari hal-hal yang lain, pelaku ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu kurang greget. Artinya kurang banyak mempengaruhi dan kurang banyak menopang perekonomian. Yang harusnya banyak menopang perekonomian adalah dari sisi perdagangan, perniagaan. Bukan hanya di dalam negeri tapi dengan luar negeri, itu yang harus dilakukan dari sistem ekonomi ini. Oke ya. Saya pikir itu saja dulu karena waktu saya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia.